tentang ontologi. Ontologi adalah cabang filsafat yang membahas tentang apa yang dipelajari oleh suatu ilmu dan bagaimana sifat dari yang dipelajari tersebut. Yang pertama, apa yang dipelajari? Setiap ilmu pasti punya objek kajian. Contohnya, IPA mempelajari tentang makhluk hidup, IPS mempelajari tentang kehidupan manusia atau masyarakat, sedangkan matematika mempelajari angka dan perhitungan. Yang kedua, bagaimana sifatnya? Kita melihat apakah objek itu nyata atau tidak, bisa dilihat atau tidak, serta bersifat konkret atau abstrak. Contoh, tumbuhan itu nyata dan dapat dilihat, sedangkan perasaan itu tidak bisa dilihat tetapi tetap ada. Nah, angka itu abstrak, tidak bisa disentuh, tapi digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, ontologi membantu memahami dasar dari suatu ilmu, apa yang dipelajari, dan bagaimana sifatnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang epistemologi. Epistemologi berasal dari bahasa Yunani, episteme yang berarti pengetahuan, sedangkan logos yang berarti ilmu atau pembahasan. Epistemologi adalah cabang ilmu filsafat yang membahas tentang bagaimana cara kita mendapatkan ilmu atau pengetahuan. Yang pertama, bagaimana kita mempelajari pengetahuan. Ada dari yang pengalaman, bisa melihat, mendengar, atau mencoba. Adapun yang belajar di sekolah, membaca buku atau penelitian. Yang kedua, metode yang digunakan. Metode apa sih yang digunakan? Ada observasi, eksperimen, mengamati, atau percobaan. Dan yang ketiga, bagaimana kita tahu itu benar? Nah, bisa dibuktikan dengan fakta, diuji ulang, atau masuk akal. Jadi, epistemologi dari mana kita tahu sesuatu, bagaimana cara kita mengetahui, dan bagaimana kita yakin itu benar. Contohnya, api itu panas. Dari mana tahu? Pernah menyentuh atau melihat? Itu contoh pengalaman. Bagaimana cara tahu? Itu pengamatan langsung. Kenapa bisa benar? Semua orang bisa membuktikan hal yang sama. Jadi, epistemologi pembahasan tentang cara mendapatkan ilmu atau metode yang digunakan dan bagaimana memastikan kebenaran tersebut. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang aksiologi. Pengertian aksiologi. Aksios yang berarti nilai, sedangkan logos yang berarti teori atau ilmu. Jadi, aksiologi adalah cabang ilmu filsafat yang membahas tentang nilai, manfaat, tujuan suatu ilmu dalam kehidupan manusia. Apa yang dibahas dalam aksiologi? Ada nilai baik dan buruk, ada etika dan moral, ada manfaat ilmu pengetahuan, serta tujuan ilmu bagi manusia. Hakikat aksiologi menjelaskan bahwa ilmu tidak hanya dipelajari tetapi digunakan dengan baik dan bermanfaat dalam kehidupan manusia. Ilmu harus membantu kehidupan manusia, digunakan secara bijak, digunakan dan tidak merugikan orang lain untuk hal-hal yang baik dan tidak untuk hal-hal yang buruk. Tujuan aksiologi mengarahkan ilmu agar bermanfaat, membantu manusia membedakan mana yang baik dan buruk. Contoh aksiologi dalam kehidupan. 1. Seseorang teknologi atau internet, ilmu digunakan untuk belajar, mencari informasi, dan komunikasi. Berarti ilmu yang dipakai untuk hal baik dan bermanfaat. Kedua, dokter memiliki ilmu kedokteran untuk mengobati orang yang sakit dan menyelamatkan nyawa manusia. Ini menunjukkan ilmu yang digunakan untuk membantu sesama. Hubungan aksiologi dengan ilmu. Aksiologi mengajarkan ilmu untuk tidak cukup hanya dipahami, tetapi harus digunakan dengan baik atau bijak. Karena ilmu yang dipakai dengan baik akan memberi manfaat, sedangkan ilmu yang dipakai salah bisa merugikan orang lain. Setelah membahas ketiganya tentang ontologi, epistemologi, serta aksiologi, mari kita kaitkan ketiganya. Ontologi menentukan apa yang dipelajari, sedangkan epistemologi menjelaskan bagaimana cara mendapatkan ilmunya, serta aksiologi
menjelaskan manfaat ilmu dan tujuan tersebut. Contoh, ontologi yang dipelajari itu adalah kesehatan dan penyakit manusia. Nah, sedangkan epistemologi, ilmu yang diperoleh melalui penelitian, praktik, serta pengamatan. Nah, langsung aksiologi, ilmu yang digunakan untuk mengobati orang yang sakit dan membantu kesehatan manusia. Kesimpulannya, dari ketiganya merupakan dasar utama filsafat ilmu karena ketiganya membantu manusia memahami ilmu secara lengkap dan ketiganya saling berkaitan serta tidak dapat dipisahkan.